Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armananda dan teman saya Rindi Malhayati akan menjelaskan peran Australia dalam mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu yang berjudul pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Australia. Jadi, usaha Indonesia untuk mendapatkan pengakuan di dunia internasional juga dilakukan terhadap negara tetangga dekatnya, yaitu Australia. Usaha-usaha pemerintah Belanda untuk meneguhkan kembali kendali kolonialnya di Indonesia di antara tahun 1945 sampai 1949 benar-benar dihalangi oleh Serikat Buruh dan pemerintahan Australia yang pada saat itu juga dikuasai oleh Partai Buruh. Setidaknya terdapat dua peristiwa penting yang menunjukkan dukungan pemerintah untuk pemerintahan Indonesia dalam mencegah kembalinya penjajahan Belanda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan inisiatif Partai Komunis Australia dan pimpinan komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia. Para buruh pelabuhan Australia pada 20 September 1945 di seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan ke atas kapal Belanda yang berlayar ke Hindia Belanda. Pemboikotan dipraksi oleh pelaut-pelaut Indonesia yang meninggalkan 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada 24 September 1945. Aksi ini segera diikuti dengan sebuah keputusan WWF cabang Brisbane untuk memboikot ke-6 kapal tersebut. Federasi Pekerja Pesisir Australia mencegah keberangkatan kapal-kapal Belanda yang penuh dengan pasukan, persenjataan, dan perlengkapan lainnya dari pelabuhan Australia. Dimulai di Brisbane, embargo tersebut mendapat banyak dukungan dari seluruh pekerja di pelabuhan utama lainnya di Australia, termasuk Sydney, Melbourne, dan Adelaide. WWF menolak memuat barang-barang Belanda dan memperbaiki kapal Belanda, dan kemudian memboikot semua transportasi, toko, dan pengisian darat. Embargo terus berlangsung sampai tahun 1948. 31 serikat pekerja Australia dan 4 serikat pekerja Asia secara langsung menghentikan 559 kapal yang seharusnya adalah persediaan bagi usaha Belanda. Selambat-lambatnya akhir 1946, misalnya 1000 truk Belanda yang seharusnya dikirim ke Indonesia masih tetap di Australia. Pembuatan kebijakan di Australia bersimpati dengan kelompok nasionalis anti-kolonial, tetapi juga ingin menghentikan pertumbuhan gerakan komunis yang terlibat dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Selain itu, masyarakat Indonesia di Australia juga mengambil peran penting dalam pemboikotan ini. Melalui kontaknya sebelumnya dengan WWF di beberapa kota Australia, para veteran Tanah Merah melalui organisasi Merdeka, Indonesia Political Alex Association tampil efektif menghimbau serikat-serikat buruh untuk melancarkan pemboikotan terhadap semua kapal-kapal Belanda yang mengangkut piranti keras militer yang mungkin digunakan untuk menindas Republik Indonesia. Pada 26 September 1945, Dewan Federal memutuskan pemogokan menyeluruh terhadap kapal Belanda di pelabuhan-pelabuhan Australia. Lalu, peristiwa ini dikenal dengan Black Armada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rindi Malhayati, NPM 19220018. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Arum Ananda. Poin yang akan saya jelaskan yaitu mengenai Black Armada. Secara geografis, Indonesia sangat berdekatan dengan Australia. Hal itulah yang membuat Australia ikut menyuarakan kemerdekaan Indonesia.
Salah satu bentuk dukungannya terhadap Indonesia yaitu adalah peristiwa Black Armada yang terjadi pada 24 September 1945. Apa sih itu peristiwa Black Armada? Peristiwa Black Armada adalah peristiwa sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia berupa pelarangan dari pelabuhan-pelabuhan Australia terhadap kapal-kapal dagang militer Belanda untuk berlayar ke Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Pada saat itu, di Australia, para pelaut Indonesia yang bekerja untuk Belanda terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah para perwira kapal yang merupakan kaum terpelajar dan bisa berbahasa asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa Belanda, mudah mendapatkan informasi dan kondisi politik dan juga memperoleh gaji yang besar. Sedangkan kategori yang kedua adalah para petani, buruh kapal yang buta huruf, tidak bisa berbahasa asing, dan lingkungan kerja yang buruk dan bergaji yang sangat minim. Di sinilah bisa kita lihat bahwa adanya diskriminasi di mana para buruh Indonesia tidak memperoleh keadilan. Sekitar 2.000 orang pelaut Indonesia berunjuk rasa di Sinde, namun Belanda menyebut mereka pengkhianat dan akhirnya dikirim ke penjara. Tetapi pada akhirnya mereka dibebaskan dan dapat bekerja di lingkungan yang lebih baik. Di sini adalah awal hubungan yang baik antara pelaut Indonesia dan Union. Ketika pada 15 Agustus 1945 Kekaisaran Jepang mengumumkan penyerahan diri kepada sekutu, Perang Dunia II berakhir dan begitu juga penduduk Jepang di Hindia Belanda. Ketika 2 hari kemudian pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Belanda mengotot dan menolak, masih mengeklaim Indonesia sebagai miliknya sehingga kembali berusaha untuk melaksanakan kembali kekuasaannya. Peristiwa Black Armada atau Armada Hitam tersebut memboikot tugas bongkar muat pada ratusan kapal milik Belanda yang membuktikan adanya dukungan tersebut. Peristiwa Black Armada atau pelanggaran hitam berawal dari sejumlah buruh pelabuhan asal Indonesia yang bermukim di Wolomolo, Sinde yang mendengar kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui berita siaran radio gelombang pendek. Nah, keesokan harinya, seorang buruh di kapal Belanda bernama Tukliwon menyampaikan kabar itu kepada rekan-rekannya sesama buruh pelabuhan di Australia. Mereka kemudian berjanji untuk memberikan dukungannya karena curiga muatan kapal berbendera Belanda akan mengangkut peralatan yang akan digunakan untuk agresi ke Indonesia kembali. Para pelaut Indonesia kemudian membuat surat permohonan kepada Federasi Pekerja Pelabuhan Australia (WWF) untuk bergabung dalam boikot, dan Sekjen WWF Jim Haley menyatakan bahwa serikat pekerja tidak akan membantu sebagai pihak yang mendukung penindasan terhadap pemerintah Indonesia yang sudah terpilih. Komite Perselisihan dari Dewan Perdagangan dan Perburuhan menyetujui larangan oleh serikat pekerja tersebut dan menyatakan 6 kapal di Brisbane sebagai target boikot. Puncak pemboikotan pada peristiwa Black Armada ini semakin meningkat dan memuncak pada 28 September 1945 ketika para pekerja pelabuhan di Sinde menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kapal Belanda dan kantor diplomatik Belanda. Mereka memasang spanduk besar yang mendesak agar Belanda meninggalkan Indonesia. Pada Oktober 1945, Australia membantu pemulangan lebih dari 1.400 orang Indonesia yang menjadi tawanan perang Belanda yang berada di Australia menggunakan kapal kargo milik Australia bernama Esperance Bay dari pelabuhan Sinde. Nah, pada saat itu, pemerintahan Belanda menanggapi boikot dengan bersikeras bahwa peralatan dan personel militer yang diangkut di kapal-kapal tersebut akan digunakan untuk memerangi milisi yang pro-Jepang di Indonesia. Dengan
Koitan tersebut, Serikat Pekerja Militan Australia justru membantu pihak Jepang dan pemerintah yang disponsori oleh Jepang di Indonesia. Pemboikotan dihentikan setelah 4 tahun lamanya setelah Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia melalui konferensi dari 17 serikat pekerja yang mengesahkan mosi yang diajukan oleh Hailey untuk mencabut pelarangan hitam terhadap pelayaran Belanda. Nah, keberadaan pelabuhan Australia sangat penting bagi Belanda karena letaknya dekat dengan Indonesia. Jadi, sangat strategis sebagai lokasi persinggahan sementara sebelum menuju ke Indonesia. Berkat dukungan Australia ini, agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda untuk kembali menguasai Indonesia menjadi tidak maksimal. Persenjataan dan pembekalan Belanda yang tidak dapat disalurkan dengan semestinya telah membuat bangsa Indonesia lebih mudah untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena jika pada saat itu Belanda menyerang dengan kekuatan penuh dan tanpa peristiwa Black Armada, maka bisa jadi saat ini kita masih berada dalam penjajahan. Setelah itu saja penjelasan dari saya, Rindi Malahayati, dan saudari Arum Ananda. Jika banyak kurangnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.